Harusnya kalau saya pinter dari awal, 4 tahun ini ikan saya sudah seperti ikannya Pak Tesar sama ikannya Pak Ivan. Pak Ivan itu kan 3,5 tahun aja sudah 90 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Kita buat apa ya ini? Ya kita sama-sama nanti pembuktian aja lah, singkatnya seperti itu. Jadi gara-gara saya kena racun dari ikan-ikan customer saya ya, baik customer, baik sahabat saya, itu sudah saya anggap senior saya, itu cara keeping ikannya bagaimana dan apa saja peralatannya. Seiring waktu ya namanya manusia ya selalu punya keingin tahuan seperti itu ya. Jadi saya memang harusnya totalitas, tapi kan namanya keuangan itu kan macam-macam teman-teman ya. Jadi di sini saya berusaha step by step dengan harapan siapa tahu bisa seperti teman-teman kita yang lain atau customer kita yang selalu ikut show ya. Nah teman-teman, seiring waktu setelah kita pasang RDF ini, nah, itu dari Pak Tesar ya, KJ30. Lalu seiring waktu saya kenal dengan Pak Dua Ivan. Nah, beliau kan pinter cara pilih ikan dan keepingnya ya. Jadi bukan berarti yang lain tidak pinter ya, sorry ya. Maksudnya itu yang kita pernah cerita, terus baik saya juga dikasih banyak ilmu dari Pak Tesar juga, cara merawat air, terus cara pelihara ikan koi supaya grow-nya cepat, supaya panjangnya cepat, bagaimana. Dan di Pak Dua Ivan juga sama, beliau juga sama ya. Ya, sehingga rasa penasaran itu ada, apa iya. Nah, tapi secara garis besarnya sih, kalau saya mengikuti 100% beliau kayaknya belum waktunya, karena banyak hal yang harus dipertimbangkan ya. Jadi di sini setelah pasang KJ30,
ini saya sudah mulai pasang chiller. Nah, itu ya. Nah, pasang chiller itu saya pakai 2 PK karena sementara ini dengan cuaca tidak ekstrim ini suhu di kolam saya tanpa chiller itu 26 derajat. Nah, seiring waktu saya pasang chiller, saya naikkan menjadi 24 derajat dan sudah saya hitung-hitung semua ya. Karena juga listrik harusnya harusnya 4 PK ya, tapi harus banyak pertimbangan karena tarif listrik dari 2200 watt sama 4000 watt ke atas kan sudah beda ya. Memang selisihnya sedikit, tapi kalau dikalikan ya luar biasa. Nah, jadi sehingga saya kena beberapa harus yang saya upgrade ya, dan lumayan listrik yang tadinya 900 watt sekarang menjadi 2200 watt, dan di sana itu ada 3 meteran, semua saya jadiin 2200 watt semua. Nah, teman-teman, dengan suhu 24 derajat ini awal start itu 12 jam, dari suhu 26 menjadi 24 itu 12 jam. Nah, lalu berikutnya saya hanya kasih speleng 0,3, jadi 24 begitu suhu 24 begitu naik 24,3, nah itu outdoor langsung nyala, karena kalau langsung menaikkan 1 derajat atau 2 derajat itu butuh 12 jam. Nah, seiring waktu saya ganti timer yang tadinya naik 1 derajat, sekarang saya ganti menjadi 0, nah, sehingga untuk mencapai 0,3 derajat itu tadi ini nyalanya itu sekitar jam, pokoknya kurang lebih sekitar 5 jam. Ini aja sudah 24,1 ya. Nah, ini teman-teman ya, ini sebagai contoh ya, ini saya sudah masukkan ikan kohaku, ini tosai, size-nya sekitar 35 cm ya, wis anggap 38 lah, 40 nggak nyampe. Nah, itu kan masih kayak lontong tuh teman-teman ya. Terus ada lagi itu kiusuri, itu juga masih kayak lontong ya. Ini arusnya memang saya kencengin ya, aerasinya. Terus ada ini, oh bukan. Ada satu karasi itu juga sudah nisai, tapi saya pelihara sudah 1 tahun ini ya. Awalnya sama kayak kohaku itu, sekarang sudah mulai agak gede ya. Bentar saya kecilkan sedikit arusnya. Atau saya matikan dulu arusnya ya. Nah ini kan secara bodi sudah lumayan teman-teman ya. Nah, ada lagi nanti itu tuh karasi yang di sana, cuman jauh ya, nanti aja. Nah, kalau yang seperti ini enggak bisa buat acuan karena bodinya sudah kebentuk ya. Nah, kayak susu ini juga mungkin sudah kebentuk sedikit ya, sowa sebelahnya itu. Nah, ini habis makan jadi agak keruh sedikit ini. Nah, kayak siro itu nanti bisa buat acuan ya. Siro, nah itu tuh. Nah, itu ada agak bocor sedikit di punggungnya. Itu efek rutin 1 bulan, itu meledaknya cepet banget ini badannya. Tempo hari nggak seperti ini. Di video-video sebelumnya kita review kolam nggak seperti ini. Nah itu ya. Nah itu sudah mulai kebentuk. Harapan saya nanti semoga seperti yang itu, badannya sudah lebar. Karasi itu ya, yang pernah saya lombakan di Semarang itu kan juara 3 tuh, itu kan lebar banget badannya. Nah, sebelah aku yang kecil. Nah itu kesini nih. Nah, semoga itu bisa seperti ini. Kalau saya lihat karakter bodinya sudah seperti ini nantinya. Nah ini baru pakan rutin, saya ngikutin senior semua ya. Jadi mereka 7 kali sehari, saya up lagi 8 kali sehari. Jadi kurang lebih
kalau saya hitung cuman 1% aja. Jadi ikan saya ini kalau saya hitung buat rata-rata 1 ekor 3 kilo, itu kali 26 kilo dibagi 1% kan cuma 600 gram. Nah, 600 gram saya jadikan menjadi 8 kali. Jadi per 2 jam, dari jam 6 pagi sampai terakhir jam 8 malam. Barusan jam 6 itu sudah makan ya, ini agak keluar. Nah, berjalan 1 bulan itu sudah mulai agak kebentuk. Nah, pangkal ekornya juga sudah mulai kebentuk ya. Kalau yang ini kecil kan memang bodinya sudah jadi ya, nggak bisa buat acuan ini Showa ini. Terus saya ini Asagi nih. Nah, ini nggak bisa buat acuan. Jadi kita acuan yang masih lontong-lontong ini aja ya. Ada Shiro. Nah, ada Shiro, Kiusuri, terus Kohaku tadi. Nah, ini teman-teman ya, kita ini yang membuat saya penasaran ya. Saya ada pelihara karasi sama red karasi, itu size-nya waktu itu beli Nisai size 50 sentian, mungkin 52 atau berapa lupa saya. Nah, saya pelihara 2 tahun, itu yang red karasi seperti itu. Bulky tapi agak panjang, itu loh. Nah, itu nyata itu teman-teman ya. Nah, itu ya. Nah, saudaranya yang karasi itu, yang tadi itu, yang juara 3 ini di bawah ini. Nah, ini kan juara 3 yang itu ya. Nah, jadi pertumbuhannya beda ini. Nah, pertumbuhannya beda. Nah, itu ya. Nah, itu pada waktu itu saya ngasih pakan itu juga standar aja, hanya 3 kali, 5 kali, karena enggak pakai auto feeder. Lalu tanpa chiller, dia juga bisa lebar badannya, yang satu panjang, yang satu lebar. Nah, seiring waktu akhirnya saya berusaha tertib, saya pakai auto feeder, terus ini RDF walaupun kenang-kenangan, sama tambah chiller. Nah, di sini saya sudah mulai per 2 jam sekali. Nah, setelah itu dengan gaya hidup, gaya pakan yang seperti senior-senior itu, akhirnya saya harus menyiapkan beberapa peralatan. Jadi termasuk salah satunya ini saya ada tes DO ya. Nah, ini kebetulan DO di kolam saya itu 81, 82 karena airnya 24 derajat. Nah, itu ya. Sehingga akhirnya ikut beli. Karena percuma peralatan lengkap, tapi kalau untuk alat tesnya kita tidak punya. Lalu dalam segi untuk tes parameter air saya memakai 2. Satu Apikit, satu Sera. Nah, ini untuk perbandingan aja. Nah, lalu yang selanjutnya saya juga pasang itu alat untuk tes parameter air. Nah, itu ya. Nah, itu untuk cross check dengan panel chiller. Nah, itu kan panel chiller. Nah, jadi saya bisa mantau kalaupun di luar kota atau pas lagi kerja, saya bisa pantau di sini. Nah, ini teman-teman ya. Temperatur, pH. Nah, ini TDS-nya tinggi karena kemarin saya sebar garam 1 karung. Ini ya. Nah, ini yang lain-lain saya belum mengerti teman-teman ya. Tapi nanti suatu saat pelan-pelan kita belajar lah. Apa itu ORP, CF. Kalau Satvalu ini kan kadar garam tinggi ya karena habis sebar garam. Sebelum sebar garam ini bunyinya 380-an. EC, wah. TDS-nya ini juga melonjak drastis, yang awalnya nggak nyampe 400, sekarang 1000 lebih. Nah, bukan itu aja, saya tambahin lagi pakai ini untuk kontrol dayanya chiller ya. Nah, seperti ini. Nah ini tadi nyala, harus diunduh sih. Kalau diunduh baru jelas jamnya ya. Pokok rata-rata 0,3 itu sekitar 5 jam. Habis itu, ini nanti kalau sudah mati chillernya, itu mulai nyala lagi jam 8 pagi. Nah, jam 8 pagi itu suhu sudah
berubah ke 24,3. Nah, jeda saya 0,3 baru outdoornya chiller nyala gitu ya. Nih contoh seperti ini. Nah, ini kan kemarin Agustus 31 ya. Oh, enggak nyala. Ini nyala sore tok, sama kayak ini. Nah, iya kan? Dari jam 8. Jam 8 kan mulai nyala ya. Nah, itu. Jadi kalau dihitung nyalanya hari ini 14 kWh. Jadi 14 kWh ini wes anggap aja 15 ya, itu kan kurang 0,1. Nah, berarti kebutuhan listrik chiller saya ini dalam satu hari berarti 1444,70, ini katarit 2200 ya. 2200 watt dikali 15 kWh. Berarti konsumsi listrik saya untuk chiller sehari 21.000. Wes anggap 22.000 dikali 30. Loh, kok 6 juta? 330. 660.000. Jadi yang biasanya saya pemakaian listrik itu hanya 500-600.000 untuk kolam ikan, sekarang menjadi 1.300.000-an karena sudah ada RDF. RDF juga sudah saya hitung. Ini saya pakai pompa yang 350 watt, total semuanya 450 watt, itu satu bulan 125.000. Wah, berarti ada peningkatan sekitar 800.000. Berarti ya bayar listriknya untuk kolam ini 1.400.000-an. Tapi saya tetap berusaha semaksimal mungkin, karena saya juga awam di pelihara koi, teman-teman ya. Jadi kalau untuk penanganan dan lain sebagainya sih insya Allah saya bisa. Cuman untuk menjadikan badannya lebar, ginuk-ginuk, pakannya rutin, ikan tetap sehat, itu kita harus sama-sama pantau dan mengamati. Karena ya itu tadi ya, pelihara koi kalau nggak ada misi itu juga nggak enak gitu teman-teman ya. Eman. Jadi harusnya kalau saya pinter dari awal, 4 tahun ini ikan saya sudah seperti ikannya Pak Tesar sama ikannya Pak Ivan. Pak Ivan itu kan 3,5 tahun aja sudah 90 cm. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ada lagi satu lagi. Di kata senior itu kan kalau airnya suhunya dingin 24 atau nggak tahu lah, pokok suhunya dingin kita pakai chiller, ikan itu males makan, iya kan? Tapi yang terjadi di kolam saya, yang terjadi dengan ikan-ikan saya ini ngerangsang ikannya, ngerangsang itu nggak peduli dingin, nggak peduli airnya anget, ya makan hayu aja gitu loh. Jadi kalau porsinya mau saya turunin itu kok kasihan. Makanya saya sekarang tidak mau pakai seperti beliau-beliau ya, pakai haisil, pakai odakan, pakai saki hikari dan lain sebagainya. Jadi sementara ini sesuai kemampuan saya, dengan tambah chiller di kolam koi, saya hanya pakai pakan lebih turun lagi. Yang tadinya Mizuho, CKK, sekarang turun lagi menjadi Nippon. Nippon Grow itu 1.580.000 20 kilo. Jadi saya kebutuhan listrik naik 800.000, kondisi pakan saya irit 1 jutaan. Kalau pakai Mizuho kan 2,5 juta ya. Ini 900.000, jadi pengeluaran saya 1 bulan tetap sama. Jadi ini masih nakal saya. Jadi nakal itu ada yang ditambahin, ada yang dikurangin. Ya mau gimana lagi. Memang kalau saya harus ikut seperti beliau-beliau itu, ampun, nggak cukup 5-6 juta sebulan gitu ya. Karena level kita beda dengan beliau, rezeki kita beda dengan beliau. Ya kita berharap sih teman-teman semua sehat selalu, rezekinya melimpah, amin. Seperti teman-teman kita yang pelihara koinya luar biasa ya. Semoga teman-teman ya
Kita manusia hanya bisa berusaha seperti itu. Oke, teman-teman ya, sekilas update kolam saya sendiri yang saya sudah kena racun dari beberapa teman baik, dari customer baik saya juga untuk naik kelas supaya bisa menguasai pelihara koi dan bisa edukasi ke customer-customer saya yang masih pemula untuk menjadikan ikan seperti ini harus seperti apa. Jadi ini saya sekarang bukan belajar kolam lagi, ya kolam tetap belajar ya, tapi sekarang lebih diutamakan supaya koi itu bisa bulky. Lalu yang kedua, sorry saya tambah, ada perbedaan lagi, ikan saya ini ikan biasa, menengah, jadi bukan ikan yang kelas show atau yang lain, atau yang ya edisi khusus lah. Jadi ini ikan standar pilihan saya ya. Jadi apakah bisa seperti ikan-ikan teman-teman kita yang lain yang ikannya luar biasa ya? Seandainya bisa, wah berarti harus ada apa ini kan begitu. Oke teman-teman, kurang lebihnya jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.